Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku Aldo Fernando. Oke, kali ini kita akan bercerita sedikit tentang pendidikan. Bidang pendidikan. Tentang bidang pendidikan. Dan kali ini saya sudah bersama bintang tamu kita dengan saudara siapa namanya? Lutfi. Oke, dengan saudara Lutfi. Ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol santai mengenai pendidikan. Bagaimana dia memilih sekolahnya itu di sana. Kenapa sih lebih memilih memondok ketimbang dengan sekolah-sekolah lain? Yang di luar sana kan masih banyak sekolah-sekolah lain yang lebih elit gitu. Masalah pilih pondok tuh nggak awak yang milih sebenarnya. Itu kan apa namanya? Karena disuruh sama gaya aja. Karena dari kakak pertama sampai adik aku yang paling kecil itu di pondok semua. Dia mau nggak mau ya di pondok. Berarti lebih mementingkan agama. Ya. Apa bedanya dengan sekolah-sekolah lain yang seperti madrasah itu kan agamanya kan lebih kental juga. Iyalah, kan orang bilang ngapain mondok? Karena tamatan pondok kan belum tentu juga ya baik kan. Contohnya awak lah kan tamatan pondok tapi ngerokok, tapi apa? Nggak menjamin juga, cuman kan itu maunya orang tua, maunya anaknya berhasil. Masalah kayak madrasah atau pesantren, kayaknya pesantren itu kan lebih terjaga lah, soalnya kan tinggal di sana, nggak megang HP, cowok-cewek pisah ya gitu. Jadi selama 6 tahun tuh memang nggak ada kontak sama cewek-cewek, cowok aja. Berarti lebih mementingkan agama berarti di pondok itu berarti ya niatnya. Di luar sana juga ada yang mengatakan bahwasannya sekolah di pondok pesantren setelah lulus dari pondok pesantren ada yang mengatakan ini akhlaknya kurang baik gitu. Apakah mengarahnya ke sana atau berbeda-beda orang atau gimana? Itu salah persepsi sebenarnya. Dia sekolah di pondok atau sekolah di SMA negeri biasa nggak menjamin akhlak seseorang tuh. Contohnya kayak gini nah. Orang tamatan pondok terus pasti dicap baik sama orang. Sekali dia buat kesalahan, dia sekolah di pondok masa gini. Yang disalahkan jangan pondoknya, yang disalahkan pribadinya. Karena apa yang diajarkan di pondok itu kan semuanya baik, semuanya ajaran agama. Ya dilarang mencuri, dilarang apa, kan baik. Cuman tergantung pribadi masing-masing. Pandai nggak merealisasikan itu ke kehidupan setelah dia keluar dari pondok. Mantap pertanyaan. Buat teman-teman nih yang di luar sana yang masih mengatakan pondok pesantren yang ada hal-hal negatifnya itu tergantung dari diri pribadi masing-masing berarti ya. Aduh, nggak tergantung juga semua alumni pesantren baik lah. Aduh kawan tamat pesantren ada juga orang yang sekolah negeri tapi akhlaknya bagus. Itu kan tergantung pribadi masing-masing. Pandai enggak dia memfilter apa yang dia dapat dari media sosial, dari teman-teman. Tergantung pribadi masing-masing ini. Dan di luar sana juga masih ada yang mengatakan lulus pesantren akan menjadi ustadz atau akan menjadi ini itu. Itu gimana tentang persepsi lu sendiri? Jadi ustadz tuh kan ya itu tadi balik ke pribadi masing-masing. Ada komedian terkenal namanya Zawin Nur Ikram. Dia tamatan salah satu pondok pesantren modern di daerah Banten. Sekarang dia jadi komedian sama jadi pendaki gunung. Kalau yang belum tahu bisa cari di
YouTube. Ya, channel-channel YouTube Ya. yang masih di luar sana ya. Cuman kami di sini tidak mempromosikan siapapun ya, kami promosikan cuman KP Bertuju. Buat teman-teman di rumah nih yang lagi nonton, jangan lupa mampir di kedai kopi Bertuju. Tepatnya di Jalan Cepedak, Kota Pekanbaru, Riau ya. Cuman ya pesantren itu kan pasti ada hal-hal yang nyeleneh lah bahasanya. Bener. Contohnya kayak ya kan kami di sana 6 tahun nggak jumpa cewek, ya kan? Ya, bener. Jadi pasti ada setiap pesantren pasti ada yang itu hal yang wajar dalam pesantren. Jadi yang mau masuk pesantren ya jangan takut sebenarnya, karena itu ya itu ibaratnya gimana ya, mencari pelampiasan aja. Tapi jangan sampai melakukan hal itu. Ya, buat teman-teman di rumah jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Kita mencari hal-hal positifnya saja. Dan pertanyaan selanjutnya mengenai makanan nih. Apakah makanan selalu diantarkan orang tua ke pondok pesantren atau dari pesantrennya sendiri menyediakan makanan harian? Itu bisa diceritakan sedikit? Makanan ya dari pondok pesantren pasti memenuhi 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam. Kalau Senin Kamis tuh kami puasa sunnah, jadi makan siang tuh hanya disediakan bagi orang-orang yang sakit. Jadi ya kalau misalnya kita sakit melapor ke pengasuh, nanti pengasuh ngambil ke dapur untuk makan siangnya. Itu kalau sakit. Nah ini disalahgunakan sama kawan-kawan yang pura-pura sakit biar bisa makan siang. Padahal itu kan jadwal puasa sunnah. Kalau apa ya kadang-kadang kan orang tua kan mikir juga kan anaknya kayak mana makan di sana. Ya kadang-kadang orang tua ngirim makan dari rumah. Ya, kayak itulah. Berarti harus dijaga juga berarti makanan itu tidak setiap harinya orang tua mengantarkan berarti ya. Dan dalam kegiatan memondok ini hal-hal apa saja yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar di sana tuh? Kegiatan rutinnya tuh bangun subuh, terus salat subuh, siap salat subuh. Ada juga orang yang kan bangun jam 3 sholat tahajud dulu. Itu bagi orang-orang yang wah lah, yang alim gitu. Ya kalau kayak kami yang standar-standar ini kan paling bangun subuh, siap subuh. Nanti ada kadang kultum, ada ceramah sedikit dari ustadz, siap itu sarapan, siap-siap untuk masuk kelas. Ya gitulah, belajar sampai sore olahraga, malamnya belajar mandiri. Oh, di olahraganya ini biasanya yang sering dilakukan pelajar ketika mondok olahraga apa aja tuh? Ya yang paling banyak bola kaki sama voli lah, karena pernah ada takraw cuman lapangannya banyak semak sekarang. Belum tereksplor berarti ya? Kurang minat lah orang. Betul. Berarti lebih minat ke bola kaki atau bola sepak berarti ya? Bola kaki, voli. Bener. Berarti nih ada juga mungkin dari pelajar-pelajar yang lainnya mungkin ada yang yang masih bersifat ngajakin temannya buat bolos atau cabur. Apakah masih ada di sana tuh? Itu ya namanya anak pesantren kan. Digurung ya nakal gitu. Apalagi asrama dekat sama kelas. Ya biasa aja kayak cabut, beli rokok, keluar. Kalau lagi jam pelajaran kadang permisi tapi nggak balik-balik lagi ke kelas. itu kalau soal itu tuh udah apa namanya? Kalau sekolah luar gitu juga. Kalau di sekolah luar memang wajib tuh rutinitasnya tuh. Tapi kalau di sekolah di luar itu lebih mementingkan apa namanya 50-50 lah, 50 agama, 50 agama. Kalau agama udah termasuk sikap berarti ya. Kalau
50 agama, 50 Pelajaran pelajaran itu sejarah. pelajaran masuk ke agama Islam aja. Pendidikan agama Islam atau pelajaran apa? Kalau biasanya kalau di luar tuh lebih mementingkan sejarah sih. Bukan sejarah tentang mantan. Kalau tentang itu tuh beda lagi. Sejarah-sejarah itulah tentang apa namanya? Penjajahan segala macam itulah. Ya, kalau pesantren kan bukan berarti utamanya agama ya. Pelajaran-pelajaran umum diutamakan juga, cuman kan lebih banyak agamanya lah, karena kan di luar jam pelajaran pun tetap dapat pelajaran agama. Jadi kalau di kelas ya pelajaran umum diajarkan. Jadi teman-teman yang di luar sana masih mengecap bahwasannya mondok itu cuma sebagai label label capan doang. Itu salah persepsi buat teman-teman di rumah. Bahwasanya kalau pondok pesantren itu bisa dikatakan merubah perilaku, sikap, dan lebih memperkuat akidah keagamaan kita sebenarnya ya. Oh, seandainya awak nak sekolah di pesantren mungkin entahlah, kena awak dah nyabu, dah nyimeng. Untung aja di pesantren lah, 6 tahun dari SMP sampai SMA. Tapi dari apa yang mondok itu sendiri, apakah ada yang melakukan seperti itu? Paling merokok aja. Merokok aja berarti. Ngerokok. Ya kenakalannya paling ngerokok, bawa HP, Cabut itu ya. itu aja. Berarti masih sewajarnya, nama juga Cowok. apalagi apa namanya? Dikurung kan gitu. Dikurung, bisa dikatakan dikurung juga, tapi lebih ke cowok-cowokannya sih. Kenakalan remaja itu cuman hal-hal yang biasa bagi kita. Enakannya paling ya maling sempak, maling apa. Kalau itu tuh sudah mengarah. Pasti ada lah maling sempak. Apalagi sempaknya udah bolong kan, apalagi nampak temannya yang apa yang sempaknya baru kan, diambil. Nampak. Itu sebenarnya bukan ngambil lah, cuman sebenarnya mau minjam, cuman dia malu mau minjam. Lupa bilang. Lupa bilang sebenarnya. Lupa bilang. Sama aja mencuri. Dia sebenarnya mau bilang, cuman dia malu. Cuman dia bilangnya pelan-pelan. Untuk pulang ke rumah nih, misalnya ada apa namanya, liburan kenaikan kelas atau pengambilan rapor, itu biasanya jatah liburan tuh pertingkatan itu berbeda-beda tuh gimana? Sama aja kayak kalau masalah libur sama kayak sekolah-sekolah umumnya. Tapi kalau kami dapat jatah sekali sebulan tuh bisa pulang, tapi cuma sehari. Ya orang-orang lebih banyak milih nggak pulang karena pulang sehari itu sama aja kan, bikin capek badan aja. Kecuali orang yang rumah dekat, kayak rumah-rumahnya yang di sekitar pesantren, pasti milih pulang. Ya kalau rumah-rumahnya jarak-jarak 2 jam, ya ngapain pulang kan cuma sehari. Tapi kalau libur semester misalkan, ya itu jadwal sama aja kayak sekolah umum. Jadi sekolah umum libur misalkan hari Senin mulai libur, hari Minggu tuh kami udah dibolehkan pulang. Berarti lebih banyakkan siswa yang setempat atau luaran sih itu sebenarnya? Kebanyakan dari luar daerah. Kebanyakan semua. Dan mayoritas orang Jawa. Wong Jawa. Warga pribumi trans ya. Trans. Orang-orang trans. Tapi mereka lahirnya di sini. Itu orang tua mereka yang lahirnya di Jawa. Jadi keturunan mereka di sini. Seperti itu teman-teman semua. Orang-orang daerah sana kan orang Wacu. Apalagi di pondok di pesantren sendiri kan di Kampar juga berarti ya Pak? Kampar. Jadi ya orang-orang daerah sana ada banyak juga sih yang daftar ke anaknya. Karena sekolah pesantren aku tuh akreditasinya termasuk tinggi. Nilainya 98, berapa.
Itu yang menilai dari dikti sendiri atau gimana? Dari tim akreditasi provinsi. Provinsi. Jadi orang yang akreditasinya bagus, ya anak banyak daftarkan anaknya di sana. Jadi kalau mau daftar pesantren aku, boleh hubungi aku. Apa hubungannya sama aku? Gak usah sebut nama pesantrennya ya. Jangan lupa Di mananya, Lat? Datang ke kedai kopi bertuju di Jalan Cempedak, Pekanbaru. Bisa santai-santai pagi, siang, sore, malam, datang aja. Kalau malam hati-hati. Ditangkap Satpol PP. jangan sampai malam-malam soalnya. Sekarang Malam, PPKM kan? iya, malamnya PPKM. Apalagi diperpanjang nih. Aduh, makin pusing jadi. Itu PPKM loh. Katanya sampai tanggal 26 diperpanjang lagi. Sekarang diperpanjang lagi ya. Itulah. Memang gimana lagi ya? Darurat Covid kali Kota Pekanbaru ini, apalagi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Semoga pandemi cepat berakhir. Banyak yang mengeluhkan inilah itulah, apalagi yang nggak bisa sekolah lah, yang daring lah, apalagi yang kalau daring ini yang apa terkendala jaringan itu paling ruwet kali itu sebenarnya, paling ruwet sekali. Kalau kita di kota kan santai aja kan. Kalau di Jaringan kota, sinyal di mana. ya kalau jaringannya ada, tapi paketnya nggak ada, itu memang pusing juga tuh semua. Mati aja. Mati aja. beli Nasihat. kuota makanya beli kuota ya teman-teman ya. Dapat kuota dari apa namanya Menteri Pendidikan. Kemendikbud. Malah disalahgunaan nonton YouTube. Memang Kurang ajar memang. Nasihat. bagi teman-teman yang lagi menonton atau lagi bersantai, saya ucapkan selamat bersantai dan selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Yang terpenting bahwasanya pendidikan itu nomor satu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita tidak berpendidikan, itu diibaratkan itu percuma hidup tanpa pendidikan. Apalagi mengarah ke agamaan itu, lebih mementingkan akidah-akidah keagamaan, terutama agama Islam ya. Ya cukup sekian dari video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lutfi yang sudah mau hadir di podcast malam hari ini di kedai kopi bertuju di Jalan Cempedak, Kota Pekanbaru tepatnya. Yang diundang jadi tamu harus datang. Ya, dicoba nih kopinya nih sampai habis nih kopinya nih. Jangan lupa mampir ke kedai kopi bertuju tepatnya di Jalan Cempedak ya teman-teman ya. Oke, saya tutup dengan sekian dan terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and Subscribe. subscribe dan share ya teman-teman ya. Sampai jumpa.